Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Twinski Koirunisa dengan NIM 24050978869. Pada hari ini, saya akan melakukan seminar pendidikan profesi guru dengan judul Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam materi bangun ruang, tabung, dan bola. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan yang pertama identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar mata kuliah, yang ketiga desain inovasi pembelajaran, yang keempat refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG, dan yang kelima rencana tindak lanjut. Baik, masuk ke yang pertama, yaitu visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan yang mendorong siswa untuk mencintai proses belajar, khususnya dalam bidang matematika dengan mengedepankan pemahaman konsep, pengembangan berpikir kritis, dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Saya percaya bahwa pendidikan itu harus membekali setiap anak bangsa agar mereka siap menghadapi tantangan global, sekaligus mampu berkontribusi aktif dalam memajukan masyarakat. Visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru matematika yang berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan siswa terhadap matematika, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan akademik dan kehidupan nyata. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi saya, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, di mana kita bisa meningkatkan pemahaman siswa ini melalui konsep-konsep matematika dasar dan lanjutan melalui pembelajaran yang terstruktur dan terencana. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Di sini kita dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah yang mengajak siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan soal matematika, dengan tujuan agar siswa dapat menyelesaikan soal-soal aplikasi matematika yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, di mana kita dapat menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa agar mereka ini menjadi aktif dan berpartisipasi seperti diskusi kelompok maupun proyek. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kita dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa, seperti menggunakan kuisis dalam latihan maupun tugas matematika mereka. Yang kelima, menumbuhkan kecintaan terhadap matematika melalui pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Di sini kita bisa mengaitkan pembelajaran matematika dengan mendorong siswa melihat penerapan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada materi geometri transformasi, kita bisa kaitkan dengan ukiran adat Dayak Kalimantan Timur, di mana ada translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Yang keenam, meningkatkan kompetensi profesional melalui pengembangan diri. Sebagai guru, kita harus terus mengikuti pelatihan dan seminar pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan pengajaran kita, serta pengetahuan terkini kita dalam matematika. Refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 topik pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang pertama yaitu apa pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Pada topik ini saya belajar bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, baik dari segi minat, gaya belajar, maupun tingkat kesiapan mereka. Melalui refleksi dan diskusi, di sini saya memahami mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat diperlukan untuk dilakukan di kelas. Pada topik 2, di sini saya mempelajari aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Dalam topik ini, saya memahami 4 aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Di sini saya sadar bahwa kita sebagai guru harus menyesuaikan materi, cara mengajar, hasil tugas, dan suasana kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Pada topik 3, yaitu strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya belajar berbagai strategi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seperti menggunakan kartu Think Dots maupun video pembelajaran lainnya. Pada topik 4, di sini saya belajar cara merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya dan rekan-rekan lainnya membuat rancangan ataupun modul ajar, kemudian disimulasikan dan dievaluasi bersama. Mengapa saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi? Karena menurut saya
materi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat kita perlukan dalam menyusun modul ajar maupun perangkat ajar yang akan kita gunakan di dalam kelas. Karena saya memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung tentang bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada keberagaman peserta didik kita yang ada di dalam kelas. Jadi selama mengikuti mata kuliah ini saya tidak hanya mempelajari secara teoritis, tetapi juga membuat rancangan, yaitu dalam bentuk modul ajar inovatif berbasis problem based learning, di mana saya mengintegrasikan dengan gaya belajar peserta didik dan konteks budaya lokal Kalimantan Timur. Saya merasa topik ini layak untuk diseminarkan karena yang pertama mampu menjawab tantangan di kelas secara nyata, terutama dalam menghadapi keberagaman gaya belajar dan kesiapan dari peserta didik, yang kemudian mendorong guru untuk lebih peka terhadap latar belakang budaya siswa yang sering kali terabaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya melalui contoh konkret dari modul ajar yang telah saya rancang dan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk memperkuat peran saya sebagai guru maupun sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang adil dan adaptif, bukan hanya sekedar penyampaian materi. Dengan menyeminarkan mata kuliah ini, saya berharap dapat berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya strategi pembelajaran yang responsif dan inklusif, serta mendorong guru-guru lain untuk menerapkan pendekatan serupa dalam kelas mereka masing-masing. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu artefak-artefak pendukung refleksi. Di sini saya memiliki dua artefak yang mendukung refleksi pembelajaran saya. Yang pertama ada ruang kolaborasi topik 3, yaitu berisi Sequence Graphic Organizer dan laporan hasil dari pengamatan serta wawancara yang telah kami lakukan bersama guru penggerak di SMP Negeri 3 Samarinda mengenai implementasi strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada ruang kolaborasi topik 4 di mana berisi modul pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan produk. Selain itu, perangkat pembelajaran yang kami buat ini berusaha untuk memenuhi gaya belajar peserta didik, yaitu visual, kinestetik, dan auditorik, serta menggunakan pendekatan CRT. Kemudian untuk desain inovasi pembelajaran, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan setelah melaksanakan PPL di SMP Negeri 5 Samarinda dan SMP Negeri 7 Samarinda, saya menemukan bahwa pada peserta di kelas 7 dan kelas 9 memiliki gaya belajar yang beragam dengan mayoritas yang cenderung ke arah gaya belajar kinestetik. Mengapa demikian? Karena kelas-kelas yang saya ajar ini merupakan kelas-kelas yang siswanya merupakan siswa atlet dan banyak yang mengikuti ekskul. Selain itu, banyak peserta didik yang kurang aktif dan menganggap bahwa matematika itu merupakan pembelajaran yang menakutkan serta membosankan dan sulit. Untuk mengatasi tantangan tersebut, di sini saya merancang sebuah desain inovasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diturunkan dalam modul ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dari peserta didik saya. Kemudian menggunakan kombinasi dari pendekatan CRT untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan dekat dengan pengalaman serta budaya peserta didik. Jadi di sini saya memberikan contoh yaitu bangun ruang seperti pada tas anjat, kemudian pada kue onde-onde yang sesuai dengan tempat tinggal peserta didik saya yaitu di Kalimantan Timur. Kemudian untuk membuat peserta didik menjadi aktif, di sini saya menggunakan bintang matematika sebagai strategi untuk mendorong keaktifan mereka dan meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik saya. Dan di sini saya menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan permainan edukatif sebagai bahan ajar yang menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak monoton dan membosankan. Berdasarkan desain inovasi pembelajaran, di sini saya sudah merancang, mengimplementasikannya dan mengevaluasi pembelajaran dari rancangan yang telah saya laksanakan. Di sini saya sudah menerapkan apa yang telah saya pelajari dengan membuat modul ajar berbasis problem based learning yang juga menggabungkan pendekatan CRT. Di sini saya membuat pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual, di mana saya menggunakan buah jeruk
dan jaring tabung sebagai media pembelajaran, serta mengaitkan materi matematika dengan budaya lokal Kalimantan Timur. Jadi di sini saya juga menyesuaikan cara belajar mereka sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti menggunakan PPT, video pembelajaran, kegiatan membuat ice breaking, dan presentasi. Dan ini telah saya praktekkan pada PPL 1 saat mengajar di kelas 9. Desain inovasi pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada modul pembelajaran. Modul ini sudah lengkap yang terdiri dari PPT, materi, LKPD, video pembelajaran, dan lain-lainnya. Jadi modul ini telah dikaitkan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi dan CRT. Kemudian untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan memotivasi mereka yang biasanya mereka cenderung pasif dan tidak ingin menjawab, saya menggunakan bintang matematika. Jadi bagi peserta didik yang dapat menjawab maupun bertanya dan aktif dalam pembelajaran, mereka dapat mengisi bintang matematika mereka. Jadi bintang ini digunakan untuk menambah nilai keaktifan mereka. Jadi mereka tidak hanya diberi apresiasi berupa tepuk tangan, tetapi juga berupa nilai tambahan melalui pengumpulan bintang matematika ini, di mana peserta didik ini menjadi tertantang dan melihat bahwa jika bintang mereka kurang dan lebih dari temannya, dan temannya lebih, maka dia akan tertantang dan merasa juga harus mendapatkan bintang yang lebih banyak. Kemudian dalam ice breaking maupun soal-soal latihan, saya mencoba menggunakan word wall dan puzzle marker, karena pada SMP ini cenderung tidak ingin ice breaking yang hanya bertepuk-tepuk tangan, tetapi yang membuat mereka lebih aktif seperti permainan puzzle, mencari kata, mengisi kolom, dan lain-lainnya. Kemudian saya menggunakan menggunakan media online yang ada di internet, yaitu DuckRise, di mana ini bukan hanya spinner seperti spin biasa, tetapi ini spin yang betul-betul interaktif, di mana kita dapat menggunakan bebek, Santa Claus, yang peserta didik ini menjadi antusias ketika nama mereka akan dipanggil untuk memberikan jawaban maupun menanggapi pertanyaan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Jadi selama mengikuti PPG ini saya belajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Mereka punya kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Sebagai guru, saya harus bisa menyesuaikan cara mengajar agar semua peserta didik ini bisa belajar dengan nyaman dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di sini saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi kebutuhan mereka. Kemudian saya juga memahami pentingnya bahwa sebagai guru kita harus menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, menerima perbedaan, serta pendidikan yang inklusif, yang agar semua peserta didik ini termasuk yang memiliki kebutuhan khusus bisa belajar bersama dan merasa dihargain. Selain itu, saya belajar bahwa pembelajaran itu harus dibuat semenarik mungkin dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga siswa itu tahu mengapa mereka harus belajar dan memahami materi tersebut, terutama matematika yang sangat sering digunakan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, peserta didik ini akan lebih memahami materi dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu sangat penting dan berguna. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin bahwa sebagai menjadi seorang guru itu saya tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami dan mendampingi peserta didik ini dalam proses belajar mereka. Yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Di sini saya akan memberikan mereka pilihan dalam cara mereka belajar, cara mereka mengakses materi, dan bagaimana mereka menunjukkan hasil dari belajar mereka. Mungkin bisa menggunakan Canva, membuat PPT, maupun lainnya. Kemudian saya juga akan menyisipkan kembali konteks budaya lokal yang lebih variatif dan relevan dengan kehidupan peserta didik, agar pembelajaran mereka ini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Mungkin saya dapat mengaitkan dengan contoh-contoh yang lebih dekat seperti di sekolah maupun di lingkungan masyarakat peserta didik. Kemudian saya juga akan berbagi template bintang matematika ini dan memberikan panduan pemanfaatan media inovatif kepada guru-guru agar dapat mereka replikasi. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis hasil belajar serta keaktifan peserta didik yang telah saya lakukan sebagai tolak ukur untuk
dampak dari inovasi yang telah saya terapkan. Jadi di sini saya akan melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari seminar profesi pendidikan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.